Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Sampai saat ini kita masih diberinya kesehatan, kesempatan, keislaman kita dan terus dapat melaksanakan kegiatan ibadah dalam rangka mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang Kal Badar orang banyak lah. Kalau orang Mumbai Kal Badar enggak aja. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Wah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu kan siku ya kan, sebelum Al Badar kan siku orang kan. Oh, Ittihad. Disampaikan oleh Ustaz Rahmat Silaturahim STMPD. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di hadapan kita bersama. Sebelumnya marilah kita buka Siapa minta kemari? Siapa lu minta kemari? Fikri sama Pak Jilid. Mulai. Syukran. Salah tengok aja dulu. Lah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman katsiran wa sallaman tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini. Allah berjumpakan kita di dalam salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perjumpaan kita yang kedua di Masjid Dakwah ini. Karena di tahun yang lalu, tahun 1444 Hijriah, kita juga pernah bersama-sama berkumpul, bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di malam hari ini Allah persuakan kita kembali di salah satu tempat yang terbaik di permukaan bumi, yaitu rumah-rumah Allah, masjid, di akhir bulan Al-Muharram tahun 1400 dan bertepatan dengan tanggal 13 Agustus 2023 Masehi. Dan kita ingatkan juga betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada negeri kita ini, berupa nikmat kemerdekaan, sehingga kita memperoleh keamanan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh nikmat keamanan
nikmat yang tiada tara. Perhatikanlah apabila kita melihat sejarah bagaimana keadaan bangsa ini ketika dijajah. Jangankan untuk berusaha, untuk pergi sekolah, untuk kegiatan lainnya, untuk pergi keluar rumah saja mereka takut. Karena keadaan perang yang membahayakan jiwa orang-orang yang hidup zaman tersebut. Dan sekarang alhamdulillah sudah puluhan tahun kita merdeka, maka wajib bagi kita sebagai rakyat Indonesia untuk bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kita beribadah kepada Allah, juga mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin wal muslimat rahimanillah, kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran kita adalah membawakan sebuah hadis di dalam matan Arba'in An-Nawawiyah. Dan di kesempatan yang berbahagia ini kita telah memasuki, insyaallah akan membahas bersama-sama hadis yang ke-40. Di pertemuan kita yang sebelum-sebelumnya, mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu bertanya langsung ke-40. Kenapa tidak pertama, kedua? Karena kajian kita ini alhamdulillah telah kita adakan di daerah Limbungan. Di daerah Limbungan, masih dekat dari sini. Dan untuk meneruskan pelajaran, karena biasanya setiap Ahad kita di situ, maka diminta oleh panitia agar bisa melanjutkan informasinya setiap Ahad genap, pekan genap, dan melanjutkan pelajaran-pelajaran yang pernah dibahas. Itu makanya langsung ke hadis yang ke-40. Sebagaimana biasanya, sebelum menjelaskan tentang hadis yang terdapat di dalam matan ini, kita biasanya mendengarkan bersama-sama bacaan matan dan terjemahannya dari muqari' kita yang membacakan matannya. Dan alhamdulillah Ustadz kita, Ustadz Yayan hadir. Maka untuk itu kita minta kepada Ustadz Yayan untuk membacakan matan hadis yang ke-40 dari matan hadis Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-40, hiduplah seakan-akan orang asing atau musafir. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mankiban faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul idza amsayta fala tantazir as-sabaha wa idza asbahta fala tantazir masaa wa khudh min sihhatika fi maradika wa min hayatika fi mautika wa Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhu melanjutkan, jika engkau berada di sore hari, maka janganlah engkau menunggu hingga pagi hari, dan jika engkau berada di pagi hari, maka janganlah
Janganlah engkau menunggu hingga sore hari. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan waktu hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Itulah hadis yang ke-40 dari matan hadis Arba'in An-Nawawiyah yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini, bahwa hadis ini berasal dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat waktu di zaman Nabi SAW masih tergolong sahabat yang kecil. Di antara abadilah Abdullah yang cerdas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Zubair. Itu terkenal mereka para abadilah yang pintar dan yang cerdas. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu adalah putra dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tidak asing lagi bagi kita salah satu khalifah ar-Rasyidin Umar bin Khattab. Lalu keteladanan Abdullah bin Umar di dalam mengikuti Nabi SAW dicatat oleh sejarah oleh para ulama-ulama kita. Bagaimana Ibnu Umar senantiasa berusaha untuk meniru, untuk mencontoh bagaimana Nabi SAW. Tidak masalah ibadah saja, namun Ibnu Umar berusaha untuk mengikuti Nabi SAW dari segala apa yang pernah dilihatnya, dari gaya berjalannya, dari gaya tertawanya, dan apa bukit. Lalu Nabi SAW buang hajat di situ. Sampai perihal tersebut dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Ketika Abdullah bin Umar melakukan ibadah haji, Abdullah bin Umar juga melakukan perihal yang pernah disaksikan oleh mata kepalanya, apa yang telah diperbuat oleh Nabi SAW. Begitu juga dengan sesuatu tempat yang Nabi SAW kendaraannya pernah berputar dekat situ. Abdullah bin Umar juga melakukan perihal yang seperti itu juga. Lalu ditanyakan, apa yang telah engkau lakukan? Maka Abdullah bin Umar menjawab, itulah yang pernah saya lihat Nabi SAW melakukan hal seperti itu. Jadi saking ingin meniru bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pelajaran yang berharga bagi kita, bahwasanya bagaimana kita sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama di dalam perihal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita di dalam agama kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus kita pelajari agama ini, bagaimana kita bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundak Ibnu Umar. Ini salah satu pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya begitulah kedekatan Nabi SAW dengan para sahabat. Nabi SAW tidak memisahkan diri dengan sahabat, sehingga orang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW, orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW, seperti orang-orang Badui yang ketika mereka datang ke Madinah, datang ke Masjid Nabawi, dilihatnya Nabi SAW dan para sahabat, bertanya, mana Muhammad? Orang Badui biasa,
Jadi mereka tidak mengatakan mana nabi, mana rasul. Orang Badui, orang yang dari pedalaman. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaur dengan para sahabat. Tidak ada perbedaan. Oh, Nabi pakai mahkota, pakai pakaian yang indah, tidak, sama. Sama antara Nabi dan sahabat pakaiannya, tidak ada tanda-tanda bahwa Nabi SAW adalah pemimpin umat ketika itu. Begitulah keadaan Nabi kita tercinta, kesederhanaan Nabi SAW, dan bagaimana Nabi SAW bergaul dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kita lanjutkan. Faqal, jadi Nabi SAW memberikan nasihat kepada Ibnu Umar, dan ini adalah nasihat bagi kita semuanya umat Nabi Muhammad SAW. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadi jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang asing. Nabi menasihati nasihat yang sangat indah, yang akhirnya dari 1400 tahun yang lalu nasihat itu juga kita dengar bersama-sama di masjid ini. Meskipun nasihat itu untuk Abdullah bin Umar, tapi alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad SAW juga mendengarkan wasiat tersebut yang langsung dari lisan Nabi SAW kepada Ibnu Umar. Jadi begitulah seharusnya kita apabila mendapatkan suatu ilmu, mendapatkan sesuatu faedah ilmiah dari agama ini, kita sampaikan. Kita sampaikan agar saudara-saudari kita, terutama keluarga kita, mengetahui agama Islam yang begitu indah ini. Lalu au abirus sabil, atau seperti orang musafir. Jadi ini nasihat Nabi SAW kepada Ibnu Umar agar hidup di dunia seperti orang asing dan seperti musafir. Jadi hadis ini faedahnya diantaranya bisa kita petik bahwa hadis ini adalah pokok bagi asal dari sesuatu agar kita tidak panjang angan-angan. Maksudnya kita pendek angan-angan. Jangan sampai panjang angan. Ingin ini, ingin itu, ingin ini, tapi perihal dunia saja. Untuk perihal dunia, dari hadis ini kita ambil pelajaran faedahnya agar kita pendek angan-angan. Kecuali untuk masalah akhirat. Untuk masalah akhirat maka kita berlomba-lomba, fastabiqul khairat wasyari'u wasabiqu, maka bersegeralah. Masyiral muslimin rahimani wallakumullah, dan dari hadis ini juga diambil pelajaran bahwa kita zuhud di dunia ini. Maksud dari compang-camping yang ditambal yang dilakukan oleh sebagian yang kita pahami mereka zuhud terhadap dunia, tidak. Adapun zuhud adalah yang pernah kita pelajari di hadis sebelumnya, bahwasanya zuhud tersebut apabila ada perkara dunia perkara akhirat, maka perkara akhirat kita dahulukan. Jangan sampai dengan pekerjaan kita, kesibukan kita, lalu kita melalaikan perihal ibadah kita. Salah satu contoh, misalnya ada suara azan terdengar bagi kita, lalu kita mengerjakan sesuatu, lalu kita tetap melanjutkan pekerjaan kita, nah ini berarti dia tidak zuhud di dunia ini. Seharusnya yang dilakukannya sebagai hamba Allah, apabila ada panggilan untuk menunaikan ibadah salat, maka ditunda dahulu, baru setelah itu melanjutkan, setelah beribadah, setelah salat baru melanjutkan pekerjaan yang ditunda, kecuali bagi yang darurat. Misalnya para dokter yang melakukan operasi, nah ini berbahaya kalau ditinggal tidak tuntas, itu ada sesuatu
dalam agama kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Dakwah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang perihal dunia, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, ada beberapa ayat yang akan kita sampaikan di malam yang berbahagia ini. Sebenarnya banyak Allah Subhanahu wa taala memperingatkan akan kehidupan dunia, kesenangan hidup di dunia, bagaimana agar kita tidak tertipu dengan kenikmatan dunia. Namun tidak semuanya yang akan kita jelaskan pada kesempatan ini. Beberapa ayat akan kita bawakan, di antaranya dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffuna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya balasan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh merekalah orang-orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita bagaimana perihal kehidupan dunia tersebut. Lalu di dalam surat yang lain, dalam surah An-Nisa, bisa dilihat bagi yang bawa HP, bisa diketik di ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 77, ayat yang panjang. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillah aw ashadda khasyah wa qalu rabbana lima katabta alaina al-qital laula akhartana ila ajalin qarib. Ini pada hujungnya, qul mata'ud dunya qalil, katakanlah kesenangan dunia itu sedikit, wal akhiratu khairul liman ittaqa, dan akhirat itu lebih baik bagi yang bertakwa. Wala tuzlamuna fatila, jadi Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Ada beberapa banyak di antaranya bagaimana nasihat dari ungkapan orang-orang yang beriman di zaman Fir'aun dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min, di mana Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan di ayat 39, ya qaumi innama hazil hayatud dunya mata'. Jadi diperingatkan oleh orang-orang mukmin waktu di zaman Fir'aun bahwasanya sesungguhnya kehidupan dunia ini mata'. Wa innal akhirata hiya darul qarar, dan sesungguhnya akhirat itu adalah kehidupan yang abadi. Jadi diingatkan kepada kita bagaimana kita tidak tertipu dengan dunia. Jadi banyak ayat-ayat yang lainnya nanti bisa dilihat dalam surat Al-Hadid, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun lahun, atau di dalam surah Al-Ankabut,
dan ayat 64 nanti bisa dilihat bagaimana Allah dan ayat-ayat yang lainnya agar kita tidak tertipu dengan kesenangan hidup dunia ini, bahwa dengan kita mengetahui ayat yang barusan sama-sama kita dengarkan, menyadarkan kita apabila kita resapi ke dalam jiwa kita, maka kita akan sadar bahwasanya jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia ini. Nabi SAW juga memperingatkan banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Majah, mali walid dunya. Mali walid dunya, apa perihalku dengan dunia ini? Innama matali wa mathalu dunya kamathali raqibin astazalla tahta syajarah. Jadi Nabi SAW memberikan perumpamaan bahwasannya kehidupan dunia ini seperti orang yang berteduh di bawah pohon. Thumma roha wa tarakaha. Kemudian dia pergi meninggalkannya. Ilustrasinya supaya kita memahami, misalnya turun hujan. Alhamdulillah Allah turunkan hujan. Lalu orang-orang ini yang berkendaraan roda 2, kecuali yang pakai mobil bisa saja lanjut. Yang berkendaraan roda 2 akan mencari tempat halte atau pinggiran ruko untuk berteduh. Setelah hujan reda, maka mereka meninggalkan. Begitulah kehidupan dunia. Begitulah kehidupan dunia yang kita tidak selamanya berada di dunia ini. Kita akan meninggalkannya. Inilah yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, dan banyak sekali bagaimana Nabi mempermisalkan kenikmatan hidup dunia, bahwasanya seseorang yang mencelupkan jarum ke samudra, ke laut, lalu diangkat jarum tersebut, tetesan itulah kenikmatan dunia yang dibagi oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dunia ini membagi yang tetesan tadi. Adapun samudra yang tertinggal adalah kenikmatan di surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dirasakan, yang diimani oleh para sahabat ketika mereka mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala, keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada bagi mereka kecuali keimanan mereka selalu bertambah, selalu bertambah, selalu bertambah. Dan mereka pun tidak lalai dengan kehidupan dunia. Mereka di antara mereka ada yang berusaha, di antara mereka ada yang sebagai ayah seperti kita, sebagai seorang kakek, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, para sahabat wanita, sahabiah, tetapi mereka tidak meninggalkan kewajiban mereka untuk bekal mereka menuju Allah Subhanahu wa taala yang akan mereka persembahkan di hadapan ketika berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, dan begitu pula sahabat-sahabat yang lainnya. Abu Dzar ketika generasi tabi'in datang ke rumahnya atau sahabat yang lainnya, maka diperhatikan ke kanan ke kiri. Sebenarnya tidak boleh melihat keadaan rumah orang, akan tetapi melihat keadaan tersebut, si tamu tadi terheran-heran. Tidak ada perkakas di rumah Abu Dzar, rumah yang sederhana. Lalu ditanyakan, mana persiapan, mana perkakas, mana selimut, mana yang lain segala macamnya. Dan bagaimana fasilitas yang lainnya yang ditanyakan, tidak ada, semua sekedarnya saja cukup untuk seperti makan, minum dan segala macamnya. Adapun yang lainnya dijawab Abu Dzar adalah untuk rumah yang akan datang. Dipersiapkan untuk rumah yang akan datang, maksudnya apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Dipersiapkan untuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana persiapan kita untuk menyongsong kepastian yang Allah beritakan di dalam Al-Quran, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan kita terhadap akhirat tersebut. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga pernah mengungkapkan, sesungguhnya dunia itu telah bergerak pergi, dan sesungguhnya akhirat itu kian hari kian mendekat. Lalu masing-masing keduanya mempunyai pengikut atau mempunyai anak-anak. Lalu dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib,
maka jadilah anak-anak akhirat. Jadilah pengikut-pengikut akhirat. Jangan menjadi pengikut dunia, jangan menjadi anak-anak dunia. Karena pada hari ini ketika di dunia yang ada amalan, tidak ada hisab. Dan nanti di akhirat yang ada hisab, tidak ada amalan lagi. Itu yang dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin di dalam hadis ini? Bahwasanya hendaknya seorang mukmin hidup sebagai orang ghuraba, orang yang asing, yang seseorang seperti perantau, tidak menetap. Orang merantau sesekali akan pulang, dan ketahuilah bahwasanya kita semuanya merantau ke dunia dan akan dikembalikan ke akhirat kelak. Dan banyak sekali nasihat-nasihat para ulama kita bahwasanya seorang itu haruslah sebagai orang asing. Jangan menjadikan tempat tinggalnya yang abadi di dunia ini. Karena persaingan-persaingan yang terjadi, jadi mereka orang-orang soleh terdahulu melakukan persaingan tersebut bukan persaingan masalah dunia, bukan persaingan jabatan, bukan persaingan untuk merebut calon istri, tidak. Akan tetapi persaingan mereka adalah ibadah untuk mendapatkan ganjaran. Ini buktinya adalah bagaimana persaingan antara Umar dan Abu Bakar dengan Umar. Ingin rasanya Umar untuk mengalahkan Abu Bakar, ingin rasanya Umar untuk mengalahkan Abu Bakar di dalam ibadah, tetapi dalam keadaan apapun berusaha, ternyata Abu Bakar selalu mengungguli. Seperti yang menginfakkan harta, ketika Umar menginfakkan separuh hartanya, mana yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Umar, kata Rasulullah. Lalu dijawab oleh Umar, separuh untuk fisabilillah, separuhnya lagi untuk keluargaku ya Rasulullah. Lalu datanglah Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu ya Abu Bakrin? Yaitu Allah dan Rasulnya. Apapun ketaatan yang ingin diungguli oleh Umar terhadap ketaatan Abu Bakar, tetapi Umar tidak sanggup untuk mengunggulinya. Jadi itulah yang harusnya kita bersaing dalam, sebenarnya bukan bersaing dalam konotasi jelek, tetapi adalah bersaing untuk kebaikan. Yang kedua, hendaknya kita menjadi seorang musafir. Kita mengetahui orang musafir yang tidak pernah menetap, dia terus melakukan perjalanan, hendaklah kita seperti itu. Sungguh sangat aneh seseorang yang di tempatnya dibangunnya rumah lalu ditinggalkannya. Sungguh logika sehat kita, seseorang yang ingin ditinggalnya, misalnya dia melakukan perjalanan ke Duri, di Kandis dibuatnya rumah semegah-megahnya, lalu ditinggalkannya, dia pergi ke Duri. Itu tidak masuk akal sama sekali. Begitu juga kita dengan dunia ini. Kita ingin menuju akhirat, akan tetapi kita membangun semegah-megahnya kenikmatan di dunia. Masyarakat muslimin rahimani wakumullah. Lalu di bagian akhir hadis ini dijelaskan, diungkapkan oleh Abdullah bin Umar. Ini ungkapan Abdullah bin Umar, iza amsaita fala tantazir sabah. Jika engkau berada di sore hari, jangan ditunggu pagi. Maksudnya segeralah beramal, karena belum tentu kita hidup di esok harinya. Siapa tahu itu malam yang terakhir bagi kita. Lalu wa iza asbahta fala tantazir al-masa. Apabila berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Siapa tahu di waktu duha, ba'da zuhur, Allah memanggil kita, mencabut nyawa kita. Maka jangan ditunggu-tunggu dalam perihal kebaikan. Dan di akhir hadis, wa khuz min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Maka kata Abdullah bin Umar menasihati, pergunakanlah masa sehat sebelum datangnya masa sakit. Begitu juga pergunakanlah masa hidup sebelum datangnya kematian. Ini semakna dengan hadis yang lain. Dengan hadis ini kita tutup perjumpaan kita di malam hari ini, karena telah terdengar azan di masjid yang lain. Bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah dinasihati juga, diberi wasiat, wejangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya kehidupan mereka, langsung ditarbiyah,
diajari, dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan yang sangat begitu indahnya mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihat wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas? Semakna dengan ungkapan akhir hadis ini, ightanim khamsan qabla khams. Pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa itu? Syababaka qabla haramik, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kemudian wasihatika qabla saqamik, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kemudian waginaka qabla faqrika, masa kayamu, masa kamu selagi berada sebelum datang masa miskinmu. Bahwasanya wa faraghaka qabla sughlik, waktu luangmu sebelum datang masa-masa sibukmu. Lalu terakhir wa hayataka qabla mautik, yaitu masa hidupmu sebelum masa mati. Itulah nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada. Nasihat ini adalah, wejangan ini adalah bermanfaat, sangat bermanfaat bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Dan perhatikanlah waktu yang terus berlalu. Setiap terbenam matahari, ketahuilah itu semakin kita menuju akan kematian. Maka Abu Bakar, di antara seorang ulama, bahwasanya Abu Bakar Al-Muzani, bukan sahabat tetapi para ulama, bahwasanya apabila engkau di suatu malam, maka ketahuilah, hadirkanlah dalam jiwamu bahwa itulah malam terakhirmu, sehingga malam-malam kita dihidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di pagi harinya, di hari itu, maka hadirkanlah di dalam jiwa kita bahwa itu adalah hari-hari terakhir kita, maka seolah-olah kita tidak berjumpa dengan hari esoknya, sehingga kita pun mempersiapkan bagaimana kita apabila di akhirat kelak kita dihisab, ditimbang amalan kita, itu menjadi amalan yang kebaikan kita menjadi berat. Demikianlah yang bisa kita pelajari di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bersama-sama bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi yang menyampaikan. Dan mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ampunan. Dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya kita memohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.